Ya, Masya Allah sekali ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan ini untuk menjelang Ramadan, dan di saat-saat ini yang kita dapat anjuran untuk social distancing ataupun untuk stay di rumah aja justru bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan, yaitu bulannya bulan berbagi dan bulan beribadah. Nah, sebelum kita masuki ke sesi berikutnya, kita udah menerima banyak sekali pertanyaan nih, Dok. Kita coba akan jawab sedikit satu atau dua pertanyaan yang sudah berhasil dihimpun oleh tim. Pertanyaan pertama dari Ami Kurnia, domisili lumayan jauh nih, Dok, ya, di Jambi. Ya. Nah, pertanyaan adalah, apakah kiat-kiat ibu hamil menghadapi situasi pandemi seperti sekarang? Apa saja yang harus diikhtiarkan, Dok? Ikhtiar pertama ya ibu hamil ya baca Quran. Qurannya dikencengin ya. Jadi supaya nanti dia baca Quran tadi, anak yang mendengar, janin itu mendengar, maka insya Allah jadi kalau sekarang kan bukan sekarang ada penelitian yang tentang musik segala macam untuk bayi itu kan kalau saya sih nggak percaya banget lah. Quran lebih baik lah, jauh nggak bisa dibandingin sama mereka itu gitu kan. Jadi itu banyakin baca Quran, kemudian banyakin zikir ya, tenang. Karena apa? Kalau ibu nggak tenang ya, otomatis ketenangan Anda akan ngalir ke bayi. Dirasakan oleh bayi. Akan dirasakan oleh bayi. Jadi tenang aja insya Allah, dan minta sama Allah dimudahkan ya, doa kencang-kencang waktu lagi hamil seperti itu, minta sama Allah dimudahkan nanti persalinannya. Itu yang paling utama ya. Kita judulnya itu kan kita harus ngasih makanan buat hati dulu, buat iman kita. Yang pertama. Yang kedua apa? Ibu hamil ini kan kecenderungannya biasanya makannya nggak sehat. Gitu lah. Maka kalau ibu makan, saran saya pikinin baik-baik. Ini saya makan untuk kebutuhan saya atau hasrat saya. Kalau untuk kebutuhan badan makan, ya maka saya kalau hamil-hamil biasanya itu saya sarankan itu ada minimal 3 yang mereka konsumsi: madu, kurma, sama zaitun. Ya, kurma 7 butir sehari, madu mungkin 1-2 sendok sehari, zaitun 1 sendok makan sehari. Itu insya Allah mencukupi banget kebutuhan nutrisinya dia. Makan yang lain apa ya, sayur, buah, kemudian protein ya, mungkin kita kayak ikan-ikanan itu kan bisa dikukus, bisa disup gitu kan, di luar daripada digoreng gitu kan. Jadi mengurangi lemak-lemak trans yang masuk ke badan. Seperti itu. Salah satu cara. Kemudian apalagi ya? Ya makanan-makanan probiotik kayak begini, tempe, tape makan aja sedikit ya, supaya menguatkan imunitas ya. Seperti itu. Istirahat juga ya, Dok, ya, dan juga menyaring informasi-informasi yang masuk saat wabah ini. Betul. Kan. Nggak usah banyak nonton, dengerin kajian aja kalau saya. Iya betul, saya juga setuju. Nah, jadi untuk ibu hamil ini kan memang banyak sekali hormon yang berubah ya, banyak sekali hormon yang bergulir. Memang dianjurkan di bidang kesehatan adalah untuk menyetok nutrisi yang terbaik bagi ibu hamil. Dan kita akan masuki sesi berikutnya, namun saya ingin menyampaikan bahwa wabah COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan, dia juga berdampak pada sektor-sektor lainnya, mulai dari pariwisata, ekonomi, dan ujung-ujungnya adalah sektor sosial. Banyak sekali teman-teman kita, para pekerja informal, yang terpukul juga nih, Dok, yang juga merasakan dampaknya. Nah, kita akan saksikan sebuah kisah yang berhasil kami kumpulkan dari data di lapangan melalui video berikut ini. Ya, sahabat Dermawan Nasi Cepat Tanggap, masih kembali lagi bersama kami yang semakin hangat perbincangan pagi hari ini, yaitu kita akan masuki sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kami ingin mengundang sahabat Dermawan sekalian untuk mengunjungi laman website kami di www.indonesiadermawan.id, di mana di situ bisa melihat aksi-aksi apa sajakah yang telah ACT lakukan sementara ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Pada sesi pagi ini kita telah berhasil menerima donasi sementara sejumlah 713.072.458 yang berhasil kami tampung dari kanal www.indonesiadermawan.id. Nah, di belakang kami ini Dr. Zaidul Akbar sepertinya sedang meracik minuman yang terlihat apa? Terlihat enak ini, Dok. Enak ini, Masya Allah ini. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, mungkin Dr. Zaidul bisa sedikit memberikan resep ini yang dibuat apa ini? Ini gampang sih sebenarnya. Isinya cuman tape, Dok. Yeah. Tape saya penyakin ke air ini. Kemudian saya kasih kurma buat krenyes-krenyesnya, tapi ini ada maksudnya sebenarnya. Yeah. Jadi kan tadi tape itu kan probiotik.
makanan fermentasi atau ya makanan fermentasi, tempe ini kurma ini prebiotiknya. Saya tambahkan sedikit dengan madu dan hasilnya masya Allah. Jadi minuman sederhana tapi ini insya Allah kalau kita mulai rutin. Sebenarnya ada satu lagi saya sarankan ditambahkan garam mineral. Yang sea salt ya, garam laut seperti itu yang masih full mineral ya. Itu bisa tambahkan sedikit untuk menguatkan lagi kerjanya dia. Ini udah jadi minuman yang menguatkan pencernaan. Himsalt juga boleh. Ini saya boleh coba? Boleh dong. Terima kasih banyak nih. Jazakallah khairan. Ya, kok. Kita coba ya. Semoga kita lihat wajahnya kayak apa. Enak dok. Oh, serius ya? Enak kan? Enak, ini rasanya manis. Kebetulan saya kurang bisa langsung makan tape begitu, tapi kalau misalnya dicampur seperti ini, ada rasa madunya, ada rasa kurmanya. Nah, jadi dok, ini madunya dong, maaf. Kurmanya buat krenyes-krenyes ya. Makannya. Jadi nggak terlalu terasa tape banget gitu. Karena coba. Dibuatnya pakai cinta, dok. Masya Allah. Oh, iya. Tabarakallah, dok. Cakep kan? Itu bukan sembarangan minuman, tapi sebenarnya tadi itu simbiotik. Ada kurmanya, ada tapenya, ada madunya. Luar biasa. Simbiotik mutualisme jadi. Baik. Nah, kita akan masuk ke sesi ketiga nih dok ya. Jazakallah, ini minumannya menyegarkan. Kita akan masuk sesi pertanyaan. Kita sudah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti akan dapat ditampilkan bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama dari Fitri Susanti, domisili di Tangerang. Nah, ini pertanyaannya makanan lagi nih dok. Ini jadi lapar kita ini. Pertanyaannya adalah makanan pre-Ramadan dan pada saat Ramadan ala Rasulullah. Apakah ada bedanya nih dok? Sebenarnya sih yang saya pahami sih ya, justru malah di bulan Rajab dan Sya'ban tuh Rasulullah sering puasa. Oh, Masya Allah. Jadi malah justru beliau lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini kan Sya'ban nih, seperti itu. Jadi sebenarnya urusan makan itu ya, kalau saya perhatikan Nabi itu nggak mengatakan pagi makan apa, pagi harus makan apa, siang apa, sore apa, enggak. Ya, apa yang ada beliau makan. Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan kayak pagi beliau menyatakan makan mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa 7 butir di pagi hari itu bisa menghilangkan sihir sampai sore harinya. Tapi yang lain-lain itu setahu saya emang nggak spesifik karena emang Nabi itu kan lebih sering puasa daripada makannya, gitu. Jadi kalau ditanya, saya pribadi belum pernah baca sih ya, apakah ada disebutkan, emang nggak ada kitab yang membahas tentang apa makan Rasul itu pra dan saat Ramadan, gitu kan, nggak khusus. Beliau cuma mengatakan, coba baca hadisnya. Kalau berbuka pakai rutop, kalau nggak ada rutop pakai tamar, kalau nggak ada tamar air putih. Begitu doang. Ya. Karena apa? Orang lebih sibuk dengan ibadah gitu loh. Jadi, tapi apakah dengan itu kita nggak boleh makan yang kita mau? Boleh, cuman ingat, cobalah mulai berpikir kita udah 11 bulan banyak makan. Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita mengurangi makan fisik, tapi memperbanyak makanan buat hati kita. Harusnya kayak begitu sih. Apa yang harus kita makan ya, itu udah jelaskan di awal tadi ya. Saya kira mungkin makan living food, raw food, seperti itulah sebenarnya yang kita makan. Jadi nggak usah heboh-heboh. Jadi misalkan Anda ketemu misalkan ibu di Ramadan tuh ketemu misalkan ya ubi rebus sama ubi goreng. Ya kalau mau sehat pilih yang rebus aja, gitu loh. Udah tahu kan gitu sederhana kan. Tapi itu bermakna. Kenapa? Tiap hari makan ubi goreng, pisang goreng, singkong goreng gitu kan otomatis kan lemak trans masuk. Tapi direbus kan aman gitu. Seperti itulah. Ya, mungkin. Ya. Jadi memang ya tidak ada perbedaan menu sebelum Ramadan maupun Ramadan, sama saja menu yang dianjurkan Rasulullah. Nah, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, yaitu dari Samsinas, Mataram, Lombok. Masya Allah nih, dari mana-mana ini ya. Pertanyaan adalah bagaimana solusi menyembuhkan penderita stroke yang menahun? Menahun ini artinya adalah kronis, yang sering kena vertigo dan tidak berhenti kesemutan setiap saat. Jadi bismillah. Jadi gini, teman-teman pahamilah ya bahwa ketika kalau sudah penyakit biasa sudah agak-agak complicated ya, sudah ada komplikasi, saya sih biasa sarankan berobat. Ya, karena emang nggak cukup hanya sudah mengandalkan resep gitu kan. Karena kalau bicara stroke kalau kita kan di dokter kan ada faktor apanya? Faktor lainnya kan DM-nya, diabetesnya, darah tinggi segala macam. Jadi saran saya coba berobat. Kalau memang Bapak sudah berobat ke dokter, pengen berobat ke herbalis atau pembekam, nggak apa-apa, silakan datang. Di Lombok kita juga ada
teman-teman herbalis dan pembekam juga yang mereka insya Allah bisa membantu dengan kapasitas ilmu yang cukup lah ya. Jadi mungkin nanti Bapak coba cari di sana yang Bapak bertanya ini teman-teman herbalis atau pembekam yang sudah bersertifikasi atau berstandarisasi organisasi bekamnya. Ya, karena biasanya pembekam itu dia juga herbalis juga. Karena saya ke situ karena memang kalau menerawang kayak gini kan nggak paham, Iya, betul, nggak bisa betul. saya. Ya, seperti halnya mungkin ada kita gini loh, pemahaman itu hatta ya meskipun kita punya adik atau kakak yang dokter saraf, tiba-tiba ada keluarga yang stroke, kita bisa telepon nggak dia? Apa obatnya? Nggak bisa gitu loh. Dibawa kan periksa, Harus dicek, diperiksa, gitu loh. betul. Seperti juga dengan kondisi penyakit-penyakit yang kita mau terapi dengan di luar pengobatan konvensional seperti itu. Bawa aja dulu diperiksa. Iya, betul. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita memiliki penyakit itu susah sekali untuk konsultasi online dan kita memberikan obat. Dan tadi betul kata Dr. Jadul Akbar, kalau memang ada penyakit yang menahun, lebih baik memang kita kombinasikan dari obat dari medis, dunia kedokteran, dan juga dari herbalis. Nah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga dari... Oh, baik. Jadi mungkin berikutnya adalah saya ingin mungkin menanyakan ini nih dok. Kan kita cemas nih semua orang ya. Semua orang ini saat ini masih dalam keadaan ketidaktahuan atau ketidakjelasan. Memang selain tadi asupan kolbu, asupan nutrisi yang baik gitu kan. Bagaimana cara kita untuk menyaring informasi-informasi yang beredar ini nih dok? Kalau tips dari dokter lah. Dokter, ini saya cerita nih. Tadi sebelum saya ke sini, ini cerita aja ya. Saya ngeliat ada kecelakaan, beruntun, 4 mobil mati semua dok. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Mati semua, terus ada yang tangannya putus, kakinya putus. Ini cerita fiksi. Oke, ya. Oke, coba lihat. Iya betul. Respon dengan cerita fiksi seperti itu aja kita udah berubah. Betul. Meskipun itu bohong kan. Iya. Nah, di zaman kayak sekarang ini, ya, Anda nonton berita yang nggak penting buat diri kita perlu tahu, tapi kita tidak perlu banyak tahu. Gitu loh. Jadi, misalkan perbandingan, misalkan mau pengen tahu tentang, contoh gini, oke daerah kita, misalkan daerah si bapak atau si ibu ini, sekarang lagi ada orang kena penyakit dan segala macam, ya, tanpa itu atau dengan itu kita tetap jaga badan kok. Ya, jadi berita itu mungkin perlu kita ketahui sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi filter, kenapa? Karena manusia itu makhluk hormon kan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, ngefek ke fisiologis badan. Jadi kalau saran saya, ya apalagi sosmed sekarang kan banyak orang kan mulutnya banyak, bukan hanya di mulutnya doang ya. Pengen ngomong lah, pengen komen lah, pengen lihat, nggak usah kalau nggak penting. Kalau saran saya sih ya, lihat yang dilihat apa yang positif-positif aja. Kayak sekarang kan saya setuju banget tuh dengan virus optimis gitu kan. Kira-kira mungkin kalau ada berita baik tentang ini semua, atau mungkin kalau nggak ada berita baik, kirimkan pesan ke teman-teman yang lain. Insya Allah wabah ini segera berakhir kok. Bisa kan? Kayak begitu kan? Daripada kita melihat berita orang, saya juga dapat banyak kayak video orang katanya tiba-tiba berdiri terus bergelimpangan jatuh gitu kan was-was kita jadi kan. Jadi akhirnya apa? Ketika was-was, imun pasti turun. Dan akhirnya apa? Ibadah pun jadi nggak tenang lama-lama balik ke situ kan. Betul. Jadi filter baik-baik. Kalau nggak perlu tonton, nggak usah tonton. Ya, lebih baik Anda nonton, misalkan ya mungkin keindahan Indonesia atau mungkin Indonesia ke depan kayak apa prediksinya, misalkan yang positif-positifnya gitu kan. Daripada nonton yang nggak penting-penting, ya mungkin yang penting nonton siapa ya orang berkompeten ya. Kita sebagai rakyat mungkin jaga diri, jaga imunitas, jaga iman kita. Nanti kan lama-lama membantu mereka ini yang di depan. Ya, teman-teman yang di garda depan kayak tenaga medis ya kita doakan mereka. Kalau mereka bisa disuplai dengan makanan sehat kayak begini gitu kan, Masya Allah kan, seperti itu mungkin. Masya Allah. Ya jadi memang memfilter informasi yang masuk setiap hari ke kita itu sangatlah penting karena dari situ dapat mempengaruhi mood kita, mempengaruhi emosi kita, dan akhirnya juga mempengaruhi ibadah kita. Nah, kita juga sudah masuk beberapa pertanyaan lagi nih. Kita akan tampilkan juga pertanyaan berikutnya. Nama Ria dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, makanan untuk meningkatkan imunitas buat bayi di bawah 1 tahun. Bolehkah dikasih makanan fermentasi, rimpang, madu, dan kurma yang tadi Ustadz jelaskan? Baik nih dok, silakan. Kalau saya sih boleh ya. Boleh. Kalau saya boleh. Kenapa boleh? Ya karena
Ya, pertama rimpang. Sekarang saya jelaskan di awal tadi. Tapi kalau bayi di bawah 1 tahun sih, ya mungkin saya nggak tahu nih. Mungkin ibu-ibu mungkin beli kapsulnya kali ya, kapsul bubuknya itu campurkan madu gitu kan. Itu bisa tuh, jadi campurkan madu. Kurma mah jelas boleh. Ya, jelas boleh. Bahkan Nabi ada salah satu sunnah Nabi itu kan mentahnik. Bayi baru lahir dikunyah gitu kan, dikasih kurma. Jadi nggak masalah kalau saya. Masa kalau kenapa apa ya, kadang-kadang orang ketakutan. Jadi ini Allah yang ciptakan semua, jadi kurma ini kan Allah yang ciptakan ya. Kadang-kadang saya bukan nggak setuju dengan obat kimia, bukan, tapi ada orang berani kasih antibiotik, tapi kenapa nggak berani kasih kurma? Gitu loh, sedangkan ini Allah ciptakan gitu kan. Ya bisa dibikin antibiotik mungkin perlu pada kondisi tertentu gitu kan, tapi ya ini semua yang Allah ciptakan, kasih aja. Tempe boleh nggak? Boleh, tapi lihat dulu bikin tempenya di mana gitu kan, jangan tempe diinjak-injak gitu kan. Higienitas segala macam. Kemudian madu mah jelas sangat dianjurkan. Kalau saya pribadi sih menganjurkan, karena emang bakteri aja nggak bisa hidup dalam madu seperti itu. Jadi kasih aja insya Allah ya. Ya, dan memang betul tadi kata Dr. Zaidul Akbar, kita perlu tahu juga asal dari sumber makanan yang kita beli, apakah higienis, apakah dia organik, karena banyak sekali makanan-makanan yang ternyata tadi olahan atau buatan, sehingga dia sudah mengandung banyak kandungan yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Najiah di Gresik. Pertanyaannya, Assalamualaikum, bagaimana resep makanan sehat untuk anak kos? Apalagi ada wabah COVID-19 seperti ini. Ke pasar pun tidak berani. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya kalau ke pasar nggak berani, gimana mau beli Gimana itunya, mau dimasak? Gimana mau masak ya, betul. Kenapa nggak berani ke pasar? Bingung juga. Iya. Saya malah bingung dengan pertanyaannya, gimana saya mau jawab coba. Sekarang saya sarankan beli sayur, beli buah gitu, kan nggak berani ke pasar. Online berarti online. Ya online lah kalau mau online. Beli ya paling gampang sih ya. Tadi saya bilang tadi kan, kurma tuh, stok kurma, stok madu, stok habatus soda, beli tempe, beli tape, makan tiap hari. Ya. Buah-buahan bisa di rumah, coba anak-anak kos gitu kan kreatif sedikit. Jadi beli sayuran-sayuran mentah itu kan ya kayak mungkin apa sayuran mentah contohnya. Itu makanan Kok jadi lupa Sunda gitu. ya. Ya, sayuran mentah lalapan gitu kan, Ya, yang bisa lalapan. dimakan mentah itu, potong. Ya, rajang, masukin mangkok kecil, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam sedikit, sudah jadi segar salad. Nggak perlu ngompor-ngomporan, maksudnya nggak perlu pakai kompor Iya, gitu loh. betul. Itu udah sangat sehat, itu jadi makan. Ini kan protein, tempe ini kan protein, subhanallah. Ya kalau kita makan tempenya udah ngasih kekuatan ke badan karena protein. Ya ini kan karbo juga. Jadi banyak sebenarnya yang kita bisa manfaatkan. Kalau memang nggak bisa ke pasar, kalau memang masih bisa online ya beli online, kan banyak yang jual sekarang. Betul. Kurma atau buah-buahan sekarang juga. Tentunya berarti hindari mie instan itu. Sebaiknya Itu sudah jelas. nggak usah dibahas masalah itu. Jadi untuk anak kos bisa kita membeli bahan secara online, bahan-bahan yang sehat dan lain sebagainya. Dan jangan takut ke pasar sebetulnya, karena kita masih boleh beraktivitas, masih boleh ke pasar untuk membeli bahan-bahan esensial sehari-hari. Iya. Cuman memang kita harus tahu proteksi diri kita bagaimana. Nah, untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya kita akan tampilkan lagi dari Mbak Khoiriah Depok. Assalamualaikum dokter, pada bulan Ramadan makanan yang tepat untuk penderita mah kronis yang perlu disiapkan saat berbuka dan sahur agar khusyuk dalam menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Nah ini mungkin mewakili pertanyaan jutaan orang di Indonesia nih dok. Pertama gini ya, tadi saya bilang bahwa Ramadan, mari kita jadikan betul-betul bulan untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan kepada Allah. Sehingga mungkin kita mulai memang mengurangi makan, itu yang pertama. Orang mah berarti mengurangi makanan juga. Jadi sebenarnya orang mah itu doktrin yang terbangun itu kan mereka harus makan tepat waktu, ya kan? Mereka nggak boleh ini segala macam. Tapi kenapa Ramadan mereka bisa puasa? Beberapa orang makan setahu saya bisa puasa Ramadan. Di luar yang mungkin ulkus ya. Ya kan rata-rata. Kenapa? Karena sudah ada instalasi kefikirannya mereka bahwa mereka bakal puasa, bakal tenang, sehingga tubuhnya switching bahan bakar. Gitu loh. Jadi kan ketika sahur dia makan sedikit segala makan, karena Nabi kan minum sahur meskipun hanya segelas air. Itu kan sebenarnya perintah ke badan bahwa habisnya nggak ada makan lagi, sehingga bahan bakar badannya dipindahkan ke glikogen atau lemak kan gitu. Nah, gitu lah. Jadi itu pahami baik-baik. Yang pertama itu ikhlaskan niat untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua ya sebenarnya
balik-balik ke konsep keseimbangan. Ketika Ramadan ya kita memperbaiki keseimbangan pencernaan dengan cara apa? Makanan paling baik untuk pencernaan kita itu adalah kurma. Maka Ramadan mulai sekarang tuh mulai konsumsi kurma tiap hari ya. Kemudian kurma itu kan prebiotik dan probiotiknya apa? Salah satu tempe. Mulai makan tempe dikit, kunyah tempe. Itu pertama biasanya orang-orang kan sakit pertamanya. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa, dia minum air hangat, dia makan kurma, dia kasih madu sedikit, insya Allah akan hilang. Atau mulai mengkonsumsi minuman paling baik untuk pencernaan, salah satunya minuman dari jahe. Ya, termasuk tadi yang jahe kurma tuh, itu kan itu enak banget tuh. Tuh jahe kurma sama pandan. Nah, jadi kan minuman rutin wanginya tuh. Jahe kurma sama pandan dalam keadaan panas gitu, itu dimasukin pandannya nanti dia akan wangi seperti itu. Kemudian apalagi yang biasanya bikin masalah di orang-orang makanan olahan, terutama makanan yang tinggi lemak ya, kayak lemak-lemak trans gitu kan, atau makan-makan kemasan yang sudah banyak bahan tambahan pangan sintetiknya. Itu juga saran saya jangan dimakan. Jadi sirup apalagi tuh. Ya bahkan beberapa jenis sirup zaman sekarang kita udah tahu ada peringatan di bawahnya. Nggak boleh ibu hamil, anak-anak minum kan, karena sudah pakai pemanis buatan. Oh, gitu. Coba aja lihat sirup 16.000 itu kan. Jadi hati-hati tuh, ya. Itu kadang-kadang saya heran di masjid-masjid gitu kan, masjid yang harusnya menjadi pusat penyehatan umat malah jadi pusat penyebaran makanan nggak sehat. Gitu. Padahal sederhana kalau saya Ramadan itu masjid-masjid ya, kalau mudah-mudahan siapa tahu Ramadan ini kita masih sudah bisa kembali normal gitu kan, amin insyaallah. Ya masjid-masjid harusnya menjadi pusat penyehatan, berbagi makanan-makanan sehat, minuman sehat. Dan salah satu ikhtiar kita kan. Itu mungkin. Jadi minyak-minyakan dikurangi, kemudian kalau masak ikan mungkin bisa dikukus, bisa di steam, bisa di sup. Gitu kan. Banyakin bumbunya karena memang masalah di orang mah itu adalah ketakseimbangan di lambung. Tak seimbangan di lambung, apa harus dikerjakan? Seimbangkan dia dengan kasih apa? Vitamin, mineral, rempah, rimpang, segala macam. Minum tiap hari. Kalau Anda nggak bisa minum rempah, rimpang, masukin dalam lauk. Bikin gulai atau sup gitu kan. Kunyitnya ada, kalau supnya nggak pakai kunyit. Cengkeh, ada jahe, gitu loh. Jadi akhirnya habis makan supnya tadi, sup ikan atau sup daging, akhirnya diminum. Itu obat. Nikmat kayaknya dok. Nikmat sekali, insya Allah. Nah kalau misalnya sirup-sirup yang buatan rumahan, olahan rumahan itu juga oke lah, tapi ada gula kan? Iya sih, betul sekali. Baik, nah itu tadi tips-tips mengenai untuk para penderita MAH kronis. Nah kita ada satu lagi pertanyaan terakhir dari grup WhatsApp, yaitu dari Chandra, domisili Bekasi, dekat nih Bekasi ya dok. Nah apakah semua jenis kurma manfaatnya sama? Manis kurma kan berbeda-beda. Bagaimana konsumsi kurma yang manis untuk penderita DM? Nah ini menarik juga nih dok. Ya berbeda sih ya, karena memang kurma itu kan dari awalnya ketika dia masih keras ya, kurma yang mengkel itu, kalau kita yang sempat ke Saudi atau ke Mekah itu kan ada kurma mengkel. Jadi setiap perubahan rasa pada tumbuhan yang Allah ciptakan, dia berefek ke organ setahu saya. Jadi kurma yang masih mengkel itu kalau nggak salah tuh rasanya kan agak-agak sepet, ya kan? Nah Allah kehendaki dia untuk matang, akhirnya menjadi kurma basah, okay? Kurma mengkel, kurma basah, terus terakhir kan dikeringkan, okay? Jadi kurma paling baik itu apa? Kurma yang matangnya well done. Yaitu yang tengah, yang rutop, yang Nabi suruh makan kita itu. Cuman kita susah dapat di Indonesia. Susah di Indonesia. Nah, kalau dia masih mengkel, rasanya sepet-sepet seperti itu, setahu saya, yang saya pahami, dia kerjanya tidak ke organ lambung atau pencernaan seperti halnya dua kurma ini. Kalau dia ke liver, karena kan rasa-rasa asam, sepet gitu kan cocoknya ke liver. Ya. Nah, kalau sudah di sini, kalau ini dia cocoknya ke lambung, manis. Adalah. Kalau sudah di sini, dia sebenarnya masih satu jurusan tuh, cuman karena ini dikeringkan kan, supaya untuk menghilangkan pembusukannya kan. Jadi kalau kurma-kurma yang basah itu kan cepat busuknya. Jadi itu secara umum dia bagus untuk apa? Pencernaan, bahasa gitu. Kurma itu makanan terbaik untuk pencernaan kita, dan dia termasuk golongan resistant starch. Resistant starch itu kalau yang sekarang ada teman-teman pernah baca tentang leaky gut itu usus bocor, itu obatnya kurma. Makan kurma tiap hari. Ya.
Dan saya kalau baca, dan asam amino pada kurma itu luar biasa, tinggi sekali. Jadi memang superfood, kita nyebutnya superfood. Jadi sebenarnya sampai Nabi mengatakan rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan, kata Nabi. Gitu kan? Subhanallah kan? Jadi berarti orang DM bolehkah makan kurma? Kalau saya pribadi masih membolehkan, asal jangan berlebihan untuk ambil berkahnya. Karena orang gula dalam kurma kan bukan gula seperti halnya gula pasir, gitu loh. Dia fruktosa, gula buah, dan dia lebih cepat tapi jangan berlebihan juga. Orang normal aja makan kurma. Ada seorang imam lah, saya nggak usah sebut siapa itu, imam besar di Islam itu kan matinya kan karena kurma. Karena beliau itu terlalu berlebihan makan kurma. Ya. Nah, maka orang sehat pun makan kurma berlebihan pasti masalah, karena 75% gulanya kurma itu isi gula, ya, gula buah kan. Maka kalau kayak orang DM, saran saya ya mungkin dia 3 butir sehari gitu kan, untuk dapat berkahnya cukup. Ya. Paling bagus kurma apa? Ajwa. Ajwa ini penelitian yang saya baca itu the best itu. Paling baik. Jadi kalau Bapak bisa dapat ajwa, makan ajwa. Ya, jadi khususon ajwa. Ya. Seperti itu. Baik, jadi untuk teman-teman penderita diabetes mellitus atau penyakit gula darah, jadi kurma ini masih dianjurkan, masih diperbolehkan, karena sekali lagi Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berbuka pertama kali adalah dengan kurma. Kalau tidak ada, baru akhirnya air putih. Karena apa? Karena memang kurma terbukti tidak langsung menaikkan kadar glukosa pada diri manusia. Jadi dia, betul tadi kata Dr. Zainal Albani, penyerapannya agak panjang, agak lama, sehingga dia meningkatkan glukosa agak-agak di akhir. Nah ini dok, kita akhirnya sampai juga di waktu terakhir kita nih dok. Nah, kalau boleh ada sedikit statement dari Dr. Zaidul Akbar untuk para sahabat dermawan yang sedang menyaksikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, mukmin atau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kekebalan tertingginya adalah pada imannya. Jadi kalau saya membahasakannya, iman is our immunity, immunity is our iman. Jadi kekebalan tertinggi tubuh kita adalah iman kita. Maka jaga iman kita baik-baik. Orang yang menjaga imannya pasti akan menjaga makanannya. Orang yang menjaga imannya pasti akan menjaga pikirannya. Orang yang menjaga imannya dia pasti akan menjaga tutur katanya. Seperti itulah yang Nabi ajarkan. Jadi itu di era kayak sekarang, di wabah seperti sekarang, mari kita jaga iman kita. Maksud jaga imannya bukan hanya cuma sekedar kita beribadah, tapi menjaga makanan juga, menjaga pikiran, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga semua organ panca indera kita ini dari hal-hal yang tidak baik. Itulah iman kita atau imunitas kita. Maka jaga itu baik-baik. Dan yang kedua apa? Jadikan apa-apa yang Allah tumbuhkan di negeri kita ini sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Pada akhirnya nanti kesehatan yang didapatkan seorang mukmin itu berasal dari ketaatan dia kepada Allah. Kalau sehat, kalau dia taat, pasti sehat. Orang yang taat dan menjaga imannya, menjaga makanannya, menjaga pikirannya, menjaga seluruh anggota tubuhnya, pasti sehat. Nggak mungkin nggak sehat. Karena kalau mereka mau makan sesuatu, mereka mikir, ini halalkah, toyibkah, berlebihankah, gitu loh. Jadi akalnya dipikir, akalnya digunakan untuk memikirkan sesuatu. Itu sebabnya afala ya'qilun, afala yatadabbarun, kata Allah. Jadi saya mau coba melihat ada hal yang menarik dalam pemikiran seorang mukmin. Jadi kita tuh disuruh mikir itu bukan pakai otak, tapi kita disuruh mikir pakai hati. Sekarang mau mikir pakai apa kalau hatinya tidak bersih? Mau mikir pakai apa kalau seandainya dia lihat matahari tapi dia tidak melihat Allah di sana? Dia lihat bulan, dia nggak lihat Allah. Lihat matahari cuma sekedar matahari terbit di pagi hari, tenggelam di sore hari. Dia tidak tahu wasyamsi wa duhaha. Dia lihat bintang, dia nggak lihat wan najmi iza hawa. Dia lihat pohon, dia ngelihat ada tanda dan kebesaran Allah di situ. Allah menciptakan semua. Maka jadikan seluruh panca indera kita ini membuat kita makin dekat, makin taat, yang akhirnya kesehatan bagi kita adalah buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.